Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam video ini akan kami kabarkan informasi terupdate tentang P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Tentunya dalam video ini kami akan sampaikan informasi penting bersumber dari Kemendikbudristek dari Pak Menteri Pak Nadiem Anwar Makarim terkait dengan P3K di tahap yang ketiga. Tentunya yang teman-teman masih nantikan kapan pelaksanaan dari P3K untuk tahap yang ketiga, menunggu kapan dirilis jadwal untuk pelaksanaan P3K guru di tahap yang ketiga. Silahkan simak video ini hingga akhir supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru tentang pelaksanaan P3K guru ini. Namun sebelum kita ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bismillah, kita ke pembahasan. Jadi berita ini saya ambilkan dari jpnn.com. Saya bacakan secara lengkap. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyesalkan minimnya usulan pemerintah daerah atau Pemda terhadap Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K tahun 2021. Akibatnya, kata beliau, banyak honorer negeri yang tidak mendapatkan formasi meskipun sudah lulus passing grade P3K tahap 1 maupun tahap yang kedua. Andai daerah mengajukan formasi P3K sebanyak-banyaknya, tentu kejadiannya tidak akan seperti sekarang, kata Nadiem Makarim. Jadi beliau mengomentari tentang minimnya formasi yang diajukan di tahap 1, 2 ya, 1, 2, 3 tentunya di tahun 2021 ini. Dan itu menurut beliau mengakibatkan ya banyak masalah terjadi, terutama bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade ya tapi tidak mendapatkan formasi. Menurutnya dari 1 juta P3K guru yang dipersiapkan pemerintah, pengajuan Pemda sebanyak 506.252. Dari jumlah tersebut yang ada pelamarnya sebanyak 388.313 formasi. Nah, jadi yang ada pelamarnya adalah 388.313 formasi. Kemudian setelah seleksi P3K guru tahap 1 dan 2 yang dinyatakan lolos formasi adalah 293.484 orang atau 75,7%. Jadi formasi yang sudah terisi adalah 75,7% dari pelaksanaan tahap pertama dan juga tahap yang kedua. Jadi kata Nadiem masih tersisa 24,3% belum terisi. Nah, ini persentase yang masih bisa diisi untuk teman-teman yang mengikuti P3K guru di tahap yang ketiga ya. Ini resmi dari Kemendikbud, artinya masih cukup banyak ya, 24,3 yang belum terisi. Sebenarnya di luar itu masih ada 117.939 formasi yang tidak dilamar sama sekali. Jadi masih ada 100.000 lebih ya formasi yang di tahap 1 dan tahap yang kedua tidak ada pelamarnya sama sekali. Jadi teman-teman tidak ada yang melamar di formasi di daerah tersebut ya. Nah, kemudian itu yang akan diperbutkan pada seleksi P3K tahap 3 ya. Nanti jadi tadi ya 24, sekian itu yang kosong yang diperbutkan di tahap yang ketiga. Nah, kemudian seleksi tahap 3 ini penting karena ada guru honorer yang belum bisa ikut tahap 1 dan 2 karena terbentur persyaratan ucapnya. Sementara itu, untuk menyelamatkan guru honorer yang lulus passing grade, Nadiem berjanji akan memperjuangkan formasi bagi mereka. Para guru honorer tersebut tidak diberikan tes lagi. Mekanismenya yakni begitu formasi dibuka, para guru honorernya langsung mengisinya. Kami mendorong Pemda mengajukan formasi P3K guru ini demi menyelamatkan guru honorer yang lulus passing grade, ucapnya. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah, tambah Nadiem Makarim, adalah dengan optimalisasi, yaitu dengan penempatan ya guru-guru yang sudah lulus passing grade di formasi-formasi yang memang belum terisi di setelah tahap yang ketiga. Jadi ini menurut Mas Nadiem Makarim ada dua upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek
terkait dengan guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade. Yang pertama adalah langsung mengisi formasi. Tentunya ini di tahap di tahun 2022 ya, karena pengajuan formasi baru itu tidak akan ada di tahap yang ketiga menurut regulasi yang ada ya, karena kami belum tahu apakah nanti regulasinya akan berubah atau tidak di tahap yang ketiga. Nah, yang kedua adalah dengan optimalisasi formasi, itu yang sudah ada di Permenpannya, dan tentunya itu nanti akan dilakukan di tahap yang setelah tahap yang ketiga. Jadi untuk total formasi adalah 506.252. Ini adalah formasi keseluruhan yang diajukan oleh Pemda di tahun 2021 ini. Kemudian yang lolos di tahap 1 dan kedua adalah 293.484 orang atau 75,7%. Ini yang nantinya akan menerima SK ya, yang sudah nantinya menjadi ASN P3K. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu tersisa 24,3% dari formasi keseluruhan, dan ada 117.939 formasi yang tidak dilamar sama sekali di tahap 1 yang kedua. Nah, ini adalah informasi dari kami. Semoga tetap bersemangat ya bagi teman-teman yang nantinya akan mengikuti di tahap yang ketiga. Tetap semangat, semoga nanti ada jalan bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021 ataupun di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.